إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan dan Divin Edu. Ya, adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah memberikan materi tentang gerak vertikal yang pertama, yaitu gerak jatuh bebas. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang gerak vertikal ke bawah. Nah, apa sih gerak vertikal ke bawah itu? Simak yang satu ini. Ini gerak vertikal ke bawah ini sebenarnya hampir mirip sama gerak jatuh bebas ya. Sama-sama arahnya dari atas ke bawah. Namun bedanya apa? Kalau yang kemarin gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya 0. Gini, dilepaskan tanpa kecepatan awal. Kalau sekarang dilempar ke bawah gitu, diberikan kecepatan awal. Bedanya cuma di situ aja. Jadi secara konsep arahnya sama-sama dari atas ke bawah. Namun pada gerak jatuh bebas dia hanya dilepaskan gitu saja, tanpa kecepatan awal. Kalau yang gerak vertikal ke yang ke bawah ini ya dilempar ke bawah gitu. Jadi diberikan kecepatan awal. Yaitu ini adalah sebuah gerak vertikal ke bawah dengan diberikan kecepatan awal. Nah, untuk rumus-rumusnya kita akan review lagi tentang rumus GLBB ya. Karena ini dasarnya, sebelum nanti kita mencari rumus pada gerak vertikal ke bawah. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, ada 3 rumus. Yang pertama, S itu sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT itu sama dengan V0 plus A kali T. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Nah, ini rumus yang GLBB. Nah, untuk rumus yang gerak vertikal ke bawah ini perlu kita ubah dikit. Jadi adik perlu ngapalin ya, yang ini jaraknya S-nya itu diganti menjadi H, A-nya itu diganti dengan G, dan V0-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi V0-nya tetap kita tulis V0, enggak hilang. Yang pertama, rumusnya ini menjadi apa? Saya ganti H sama dengan V0 kali T plus setengah, ya A-nya ganti G ya, setengah GT kuadrat. Gini. Yang kedua, VT itu sama dengan V0 masih ada ya, V0 plus G kali T. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Ya, S-nya ganti H. Gitu. Jadi tanpa adik ngafal rumus ini pun tinggal adik yang sudah menghafalkan rumus GLBB tinggal ganti aja dengan perubahan yang ada di sini. Tapi lama-lama kalau adik sering latihan ya hafal kok ini rumusnya. Ya, ini rumusnya hampir mirip sama yang jatuh bebas, sama yang jatuh bebas finalnya ini jadi 0 hilang gitu. Hanya setengah GT kuadrat, ini langsung GT, ini langsung 2GH.
Ya di sini rumusnya jadi lengkap ya. Ya. Contoh soalnya ya, kasus-kasusnya ini kita misalnya punya apa ya? Punya gasing kita lempar ke bawah, kita punya bola tenis atau bola kasti kita lempar ke bawah. Nah, seperti itu kasusnya. Atau kita ngelempar batu dari atas ke bawah juga bisa. Jadi kita bisa gunakan rumus-rumusnya yang di sini. Nah, contoh soalnya ya. Yang pertama, sebuah benda dilemparkan ke bawah dari ketinggian 200 meter dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Kemudian tepat setelah 5 sekon berapakah ketinggian benda tersebut? Ini jawabnya sini ya. Jawab. Nah, yang diketahui yang pertama ketinggian awalnya hanya 200 nol gitu ya. Dengan awal segini, kemudian V0-nya adalah 5 meter per sekon. Terus T-nya 5 sekon. Terus ditanyain adalah ketinggian bendanya tersebut berapa. Oke, berarti kita pakai rumus ini ya. H sama dengan V0T V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Jadi V0 nya 5 kali T nya juga 5 kali 5 tambah setengah kali G nya 10 dikali T kuadrat kali 5 kuadrat. Ini 10 bagi 2 itu 5 kali 25 itu 125 tambah 25 150. Terus pertanyaannya adalah berapa ketinggian akhirnya benda tersebut. Jadi ini delta hanya ya, penurunannya. Jadi sebuah benda tadi kan jatuh dari ketinggian 200 meter gini ya. Ini 200 meter. Karena turunnya itu 150 meter dari atas ke bawah. Nah, turunnya adalah 150 meter. Pertanyaannya berapa ketinggiannya itu? Berarti ketinggian dari tanah ya hitungannya. Ini tanahnya.
Jadi di sini bendanya itu posisinya hanya dari tanah itu adalah ya yang atas kurang yang bawah ya. Yang besar 200 dikurangin 150, jadi sama dengan 50 meter. Jadi dihitungnya kalau ketinggian itu dari tanah ya. Nah, ketinggian dari tanah adalah 50 meter. Sebuah batu dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kemudian setelah 2 detik berapakah kecepatan batu tersebut? Ini. Jadi data yang kita dapatkan ini V0-nya ini ya. V0-nya 20, kemudian T-nya itu 2 detik. Kita suruh nyari kecepatan akhir, berarti kita pakai rumusnya VT ya. Rumus yang kedua ini VT sama dengan V0 plus GT. Berarti V0-nya adalah 20 tambah G-nya 10 kali T-nya 2. Nah, 20 tambah 20 berarti ketemunya adalah 40. Nah, ketemu ini ya. VT-nya adalah 40 meter per sekon. Begini adik-adik ya. Jadi jika ada soal, kita pakai rumus yang mana itu tergantung dari data yang diketahui dan yang ditanyain. Pas yang pertama tadi ada V0-nya, ada T-nya, nyari hanya bisa pakai rumus yang pertama. Kasus yang kedua, karena ada V0 sama T dan dicari VT-nya, maka pakai rumus yang kedua. Nanti kalau misalkan ada ketinggiannya, ada V0-nya, kita pakai rumus yang ketiga ini ketika mencari VT-nya tersebut. Akhirnya, jadi pakai rumusnya tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, gitu. Agar adik lebih jelas, silakan adik untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, demikian adik-adik materi awal tentang gerak vertikal ke bawah. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan berikan latihan soal lagi tentang gerak vertikal ke bawah ini agar adik-adik lebih paham lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.